Ya, puji Tuhan, itulah persembahan pujian dari seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tinggalkan persembahan pujian. Kita akan melangkah ke acara yang berikut, yaitu kita membawa korban persembahan kita sebagai tanda ibadah kita kepada Tuhan. Dan kami informasikan bahwa yang pertama yang akan dijalankan adalah persembahan ibadah, dan yang kedua kita akan menjalankan pundi bolong yang ditaruh di peti. Kita angkat suatu pujian, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita mulai dari awal. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Allah sebagai penghibur yang sejati bagi setiap kehidupan kita. Tetapi jauh sebelumnya itu, kita akan dasari dalam doa. Kita angkat satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Doa firman Allah persembahan dari manusia Bapak Pelita dan Roh Pasisya. Itu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku sejauh langit. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pelataran duka yang diperhadapkan bagi kami sekalian, dan tibalah saatnya kami mau dijamah oleh kebenaran firman, dan biarlah kiranya firman-Mu sebentar akan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu layakkan kami semua, biarlah kiranya firman-Mu akan setiap kebenaran-Mu mengisi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dicerahkan, kami diterangkan, kami ditenangkan, bahwa sesungguhnya di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kehidupan, di dalam Engkau ada masa depan. Untuk itu Tuhan, jawab setiap pergumulan kami semua, dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami, terlebih keluarga dan rumpun keluarga yang diperhadapkan. Segala intimidasi kuasa kegelapan iblis penghalang yang mengganggu menghalanginya, merusak hati dan kepikiran kami, bahkan roh-roh penolakan, kami bersatu hati tolak tangking kutuk dihancurkan kuasa iblis penghalang itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan Kau keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membawa kita dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Pemberitaan firman Allah dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sakarya Atung STH dari Kalimantan. Kepadanya disilakan. Kita sudah banyak memuji Tuhan, dan di saatnya kita sama-sama akan
bersekutu dengan firman Tuhan. Satu-satunya penghibur sejati adalah firman Tuhan. Shalom. Ya. Sekalipun kita di tengah-tengah duka, tetapi saya percaya bahwa shalom itu tidak akan hilang dalam diri kita. Karena shalom artinya damai sejahtera. Tetap ada, yaitu damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada keluarga yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tadi sudah disebut nama saya, tidak perlu saya perkenalkan nama saya lagi. Kita akan segera membuka firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Saya perhatikan tadi puji-pujian sampai saat ini 1,5 jam. Biasanya kalau firman juga harus seimbang supaya ya kayak kami bilang naon aku ada nama kesa sangat piak tu Panglembang. Ya, dan tongkat. Tapi terserah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus izinkan saya 1,5 jam, sabah bang saya mesti komandan. Ya, jadi yang kumakot pas 1,5 jam tak impasalan sebab puji-pujian ini 1,5 jam. Ya misengken apa itu pemasian langsung di sana Kalimantan. Ya. Ya, puji Tuhan, mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita masing-masing maupun Alkitab elektronik. Kita akan membaca di dalam Pengkhotbah. Saya bacakan dalam terjemahan lama versi Bode, mungkin Alkitab saudara TB1 atau TB2. Firman Tuhan berbunyi demikian, bahwa terutamalah nama baik daripada minyak bau-bauan yang indah, dan baiklah hari orang mati daripada hari jadinya. Baiklah masuk ke dalam rumah perkabungan daripada masuk ke dalam rumah perjamuan, karena di dalam rumah perkabungan itulah kesudahan segala manusia, dan orang yang hidup itu memperhatikan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sering kita dengarkan, bukan asing bagi kita. Tapi firman Tuhan ini mungkin sudah lazim, ya. Dan ayat ini sering kita dengarkan, di mana ada orang yaitu dipanggil Tuhan atau ibadah-ibadah seperti ini, maka ayat ini seringkali kita dengar. Saudara, di dalam ayat ini saya akan berikan 3 poin. Pertama, nama baik itu penting. Dan yang kedua, hari jadi, hari mati lebih baik daripada hari jadi. Dan yang ketiga, baiklah orang pergi ke rumah duka daripada pergi kepada yaitu rumah pesta. Karena di sanalah berakhir kehidupan manusia. Dan kita semua yang ada pada hari ini diminta firman Tuhan memperhatikan. Saudara, kita memperhatikan di sini bahwa tidak salah kalau Al-Khatib atau Pengkhotbah menulis di sini supaya nama itu harus diperhatikan, dijaga baik-baik. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa nama baik itu lebih mahal daripada parfum yang mahal. Saya tidak tahu kalau di Toraja parfum termahal, parfum merek apa atau berapa harganya. Yang saya tahu dalam Alkitab bahwa parfum yang termahal dalam Alkitab itu yaitu setara dengan gaji buruh sehari. Ya. Jadi saudara bisa kira-kira yang jago matematika silakan di matematika dihitung-hitung bahwa dalam setahun berapa gaji buruh. Ya. Jadi seperti itulah mahalnya minyak wangi yang ada dalam Alkitab. Nah, jadi kenapa penting nama baik ini? Karena ketika orang meninggal, yang ditinggalkan itu adalah nama.
ada orang dikenal karena dia berbuat baik, sehingga walaupun dia sudah tidak ada, tetapi namanya tetap harum. Tetapi ada pula orang dikenal oleh karena perbuatannya yang tidak baik. Ya. Kalau di dalam kampung ini saya tidak tahu siapa yang dikenal dalam kampung ini orang yang baik. Ketika kita yaitu berhubungan dengan Tuhan, maka hubungan kepada manusia tidak perlu. Ini juga tidak benar. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Iya. Jadi Paulus katakan bahwa kami harus memikirkan nama baik, bukan saja kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan baiklah hari orang mati daripada hari jadi. Seakan-akan ini tidak diterima oleh akal sehat. Apa untungnya orang yang sudah mati? Ya. Tetapi kenapa Alkitab mengatakan demikian? Karena Alkitab mengatakan bahwa manusia apabila putus nyawanya atau apabila sudah meninggal, maka dia sudah berhenti dari segala kelelahannya. Disaksikan oleh kitab Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 13. 2025 sebenarnya yaitu mungkin sudah mau dipanggil Tuhan. Pagi malam saya mau amat saya hidup. Pada saat itu saya juga berpikir dalam hati saya, bagaimana saya ini Tuhan. Tetapi saya mendengar doa daripada anak. Tanpa kita sadar bahwa kita sedang menyiksa dia. Ya. Suami dari almarhumah kami bincang-bincang doanya bahwa dia panggil hamba Tuhan, kemudian menyatakan bahwa kalau memang sembuh, kalau Tuhan mau beracara, menyatakan. Saya katakan Tuhan, kalau mau sembuhkan, cepat sembuhkan. Oke, bapak saya mau makan daging kerbau dan apabila dia sudah makan tempat di atas pergi dia sudah pergi. Jadi kan di situ bahwa hari mati lebih baik dari hari lahir itu menurut Tuhan. Kenapa demikian? Karena sekali lagi seperti almarhumah ini sudah kita lihat. Nah, sedangkan dia ketika lahir pertama-tama dipersembahkan adalah tangis. Bayinya tidak bersuara. Bagaimana rawat sedemikian rupa berusaha supaya anak ini Alkitab mengatakan bahwa manusia yang melahirkan kemudian langsung keluar, minta apa? Yang ada adalah menangis, mempersembahkan tangis karena menandakan bahwa dia akan menghadapi penderitaan, menghadapi persoalan. Nah, kemudian yang ketiga, baiklah masuk dalam rumah perkabungan. Kita diingatkan firman Tuhan bahwa lebih baik datang di tempat juga seperti ini daripada kita pergi ke tempat pesta lainnya. Tapi maksudnya firman Tuhan bahwa di tempat inilah kita melihat kehidupan manusia, bahwa kehidupan kita semua akan menghadapi sama yang dihadapi oleh almarhumah. Saya datang penjomai Kalimantan, tapi dan waktu dakwah aku ditelepon. Itu tidak bisa dihindari. Bahwa semua manusia akan mengalami seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah siap kalau besok Tuhan panggil hari ini atau kapanpun? Karena yang menjadi persoalan bahwa dalam Wahyu tadi mengatakan bahwa berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Orang yang mati dalam Tuhan artinya sudah hidup dalam pertobatan, hidup berhubungan dengan Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa. Maka inilah yang dikatakan mati dalam Tuhan. Tuhan tadi malam bahwa ketika kita sudah meninggal seperti ini, maka tidak ada yaitu alasan untuk mengatakan bahwa saya tidak mau masuk di sini. Kalau misalnya seperti almarhumah ini, saya percaya bahwa dia sudah masuk di dalam Firdaus.
Saya banyak melihat di dalam Facebook dan lain sebagainya, media sosial, ketika ada orang meninggal, maka orang tulis status selamat jalan ke Yerusalem Baru. Saudara, itu tidak salah. Tapi kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ditulis bahwa kalau orang meninggal masuk di Yerusalem Baru. Yang ada adalah yaitu orang yang meninggal, yaitu masuknya di dalam Firdaus. Tapi kita memperhatikan saudara, Alkitab menyatakan bahwa orang yang meninggal ya masuknya di dalam Firdaus. Supaya lebih jelas. Lukas 23 ayatnya yang ke-43, firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya. Jadi kata Yesus kepada salah satu penjahat yang disalib bersama kedua kali. Dan Tuhan katakan bahwa hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Saudara, bukan hanya Yesus yang katakan seperti itu. Coba dibaca itu. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Aku harus berdoa. Sekalipun memang hati tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Iya, dibawa ke Firdaus. Besok-besok kalau ada keluarga meninggal jangan lagi tulis status. Maka tempat ini dikenal dengan pangkuan Abraham. Ya, seperti yaitu orang kaya dan Lazarus. Nanti setelah Yesus disalib, maka tempat ini kita kenal bahwa ternyata tempat orang mati dalam Tuhan. Terpos di dalam Tuhan. Dan ini kota malam minggu, nakala takut kalau minggu Pak Pendeta. Salam abang melakukan pendeta. Kirim pesan apabila datang menjemput Bapak Ibu dan saya. Dia tidak kirim WA. Dia tidak seperti orang sedang pesan Maxim. Kalau kami di kota ada Grab dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita pesan misalnya Maxim, maka kita bisa lihat di sini. Sudah di mana Maximnya? Oh, sudah dari tempat kiranya Pak Yafid. Saluloso, sudah dari Saluloso Pak ya, tapi sampai makelah. Larampu boleh itu Maxim. Tahu yang paling tidak ya, tidak punya itu kematian, tidak pernah kasih kabar, dia tiba-tiba datang ya, dan dia tidak katakan bahwa nanti Pak Sakaria pulang ke Balikpapan dulu ya, saya mau ketemu dengan anak saya atau saya mau bantu sama jemaat dulu, tidak begitu dia ya. Firman Tuhan saya kembalikan kepada Lambi kertuna miki atang beneta nahon atang baiki kong watua muita apa beneta nahon atang baiki pun jadi kona jelas tu firman Tuhan lagi solasang ya ref gotu kumua dapat sini tu katuan sampai tu karampon napong matua susi toboko lagu kita solasang buang pasake lagu hambanya tu membawa firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan melangkah cara yang berikut. Doa syafaat dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Pendeta Daud Mambe Istihak selaku Ketua Wilayah GBI Setana Toraja. Kepadanya disilakan. Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan pada siang menjelang sore hari ini. Tuhan, walaupun dalam keadaan duka kami tetap bersukacita karena firman-Mu berkata, bersukacitalah di dalam segala hal, karena firman-Mu yang memberikan kekuatan penghiburan bagi kami. Ada saatnya kami lahir ke dunia ini, ada saatnya juga kami hidup, dan juga ada saatnya kami mati. Engkau memberikan penghiburan, baik suami,
maupun dengan anak cucu, rumpun keluarga yang ditinggalkan, dan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, Engkau pelihara mereka, jauhkan Tuhan dari mara bahaya, jauhkan Tuhan dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat dalam nama Yesus. Seraya menerima berkat daripadamu, kiranya rahmat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, pertolongan turunlah atas kami semuanya di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya akan sampaikan sedikit bahwa saya mewakili BPD GBI Sulawesi Selatan dan juga Perwil GBI Setoraja ini menyampaikan turut berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan. Saya ingat bahwa almarhumah ini adalah seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan. Kalau saya telepon, waduh meloli itu suara suatu tutain nama sakit. Nah, waktu dia masuk rumah sakit saya sampaikan, saya berdoa karena saya melihat suatu penderitaan yang dia alami. Saya katakan bahwa hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan kemudian saya doakan, dan setelah itu beberapa waktu dia keluar dari rumah sakit, kemudian masuk lagi ke rumah sakit dalam suatu penderitaan yang sama. Bahkan sebelum saya berdoa, almarhumah ini berkata, Papa, serahkan bangmu. Ya, saya katakan tetap bersuka cita saja, ya, karena hidup dan mati kita itu semuanya sudah Tuhan sudah atur. Dan saya katakan kepada anak-anaknya, berbahagialah kalian, ya. Jadi kalian sudah puas untuk merawat orang tuamu, tak mau penyesalan toh. Ya, beda dengan anak-anak kita yang tidak pernah merawat orang tuanya sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Dan saya melihat ya anak-anaknya ini penuh dengan sukacita, tanggung jawab untuk merawat ya ibunya almarhumah ini sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi sekali lagi kami sebagai ya pengurus Perwil merasa turut berduka cita kehilangan atas Ibu Gembala yang sudah mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih dari Bapak Pendeta yang sudah membawa kita dalam doa syafaat sekaligus membawa kita dalam doa penutup. Tuhan memberkati. Kita akan selesai sudah ibadah kita pada kesempatan ini. Kita akan masuk dalam acara yang berikut, yaitu acara yang ketiga, ucapan belasungkawa. Yang pertama kami berikan kepada dari UKM Musik Uki Toraja, kepadanya disilakan. Shalom. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, yang saya hormati Toparenge atau Ambe Tondok, yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati kita sekalian yang datang di tempat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari mahasiswa musik unit kegiatan mahasiswa musik Uki Toraja, mungkin kita semua bertanya-tanya kemana Denora, yaitu saudara Ki Petri adalah anggota dari kami di Uki Toraja. Dia juga alumni dari Uki Toraja, dan dalam hal ini kami akan memberikan tanda belasungkawa kami kepada saudari kami Petri. Jadi saudari kami Petri, silakan ke sini. Mewakili keluarga besar unit kegiatan mahasiswa musik turut berduka cita. Kami sedikit datang karena masih banyak yang kuliah, dan dengan ini saya serahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
Ya, jadi amat itu ungkapan belasungkawa dari UKM Musik Uki Toraja, kepadanya diucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Ucapan belasungkawa yang kedua dari SDN 2 Telung Lipu kepadanya disilakan. Abe aku Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang datang dari beberapa tempat dan dari beberapa denominasi gereja. Tapi aku tomak perintah landa domai Madonna serapku Majongna tabe lako ki pombena lante tondok ki poindo na lante tondok siya ampo jome beberapa lembang siya pipaduka tabe lako kita solanasang tu rampo tongkon Allah ya hake bunga-bunga na kukua pura semangat langan puang atau tumampata Tuhan yang Maha Esa tu tonang wangpa bengki dan Tuhan para naiki tamak di siapa sehat-sehat solanasang biraka nayati tomatanta indota malam-malam mayan latang ata solanasang venden na langan tingay malabita solanasang lamparampo sa buku at dua buku kada unwang kelei keluarga besar SDN 2 Telung Lipu SD Malangon Kikwa Depa yan tulang parampoy ungkapan sang buku kada mali ako keluarga kepala sekolah apa dan halangan dan juga kegiatan acara pernikahan lan luak bana yang akan kami parampambawa tu ungkapan belasungkawa turut berduka cita. Unwang kelei keluarga besar SDN 2 Telung Lipu 20 kan karwa guru beserta staf 480 siswa laki gua pokadai sang barak kami Bapak Pendeta Daniel Parura, anak cucu serta seluruh keluarga. Iate Bapak Pendeta yang rara buku waktu kalolongan nawai kakangku domai Tondok Parura. Ia mato Ikuai keluarga SDN 2 Telung Lipu boleh bagi gua sabara komi batoto komi sabayate kamatian mentuk itulah narwa kayak bang itulah nasalah la mangantri badai tandai piran dekitan natena tadi tambay perasian na puang dalam kebersamaan kita keluarga besar SDN 2 Telung Lipu kita turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian ibu kekasih. Semoga saudara kami, abang bapak pendeta, rumpun keluarga dan anak cucu dapat dikuatkan, diberi penghiburan yang sejati oleh Tuhan yang Maha Esa. Dalam kebersamaan
kami dari keluarga SDN 2 Tanjung Lipu keren Sarah Susite dan kebersamaan ki ala kadarnya bagi gua laku keluarga dak demi tirui jumlana tapi tirui sekarang pongki marok bokongkon sisola keluarga masambayang di pala pemalik laku abang bapak pendeta Daniel Barura beserta dengan anak kekasih rekan kerja Ibu Rutiani Barura dan Rampupa Indah satu diterima itu ungkapan hatinya keluarga SDN 2. Pada foto bersemangat Tuhan memberkati. Iya, jadi apa tuh ungkapan bersungkawa tuna parampo tuma tuantas ang suluranta lama SDN 2 Tanjung Lipu lako kalemi kikua bersumangan apung tontong besak komilan Allah kaduami. Dalam langkah kalau Sarah Sitaruna Romawi yang keempat, penyampaian dari pemerintah setempat dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Lembang. Waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekaligus selamat sore. Kami adalah ulama lamina Bapak Pendeta Semintu Majelis Gereja Lako Lama Lamina Toron Nambe Toron Indo mohon dongan laku kita minta masalah nasa naku kadangku lame katabe tinggal yo bokoku name siman lape kaneng keringku belana yang nakulan ulang lambe itu PKTB ku budak mau teme aku tiro tui mau HP termasuk aku budak mau tondakan karena itu ya moto laku kuah butole tapi laku kamu minta masalah nasa sesuai dengan fungsi jabatan sia gelaran tumi pasang si misa-misa lalan lepongan tondok lan organisasi sia yolu tanggung jawab keluarga. Susi sudah sampaikan pemandu acara kolan kesempatannya teh saya berdiri sebagai pemerintah yang ada di Lembang Rantebuah. Laku kita itu masalah nasang saya mau ingatkan bukan hanya masyarakat Lembang Rantebuah tetapi kita yang hadir di tempat ini jika ada acara dimanapun kita berada kiranya tetap menjaga ketertiban kita berupaya untuk tertib mengikuti seluruh kegiatan labi-labi laku kamu masyarakat di Lembang Rantebuah berusaha dimanapun kita berada memperlihatkan jati diri kita sebagai orang yang tertib. Itu yang saya minta. Yang kedua terkhusus untuk masyarakat yang ada di Lembang Rantebuah tonton kami laksanakan itu kewajiban kami sebagai masyarakat mimanen tuntut itu hak kami sebagai masyarakat laku kami perintah suci kewajiban masyarakat menggotong royong landuga kesempatan itu laku kamu suluku anak-anakku serahkan orang tua kalian serahkan saudara kita untuk dikuburkan hari ini namun itu aku jelaskan nih ku amati seluruh
paduan suara Nina. Usanga tak enak para lu dijelaskan apa maknanya. Kalian sudah memahami sendiri. Karena itu boleh bersedih, tetapi jangan larut dalam kesedihan. Manusia mana yang tidak sedih kalau ada hal seperti ini? Tetapi jangan itu yang menjadi. Jangan ada terlalu larut dalam kesedihan. Dan kesempatan itu katanya secara khusus lako selama mendampingi suami ini almarhum, mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Lewat kesempatan ini mewakili seluruh rumpun keluarga dari lubuk hati yang paling dalam, kami memohon dengan sangat sebelum saudara kami ini dikuburkan, kiranya kita semua memaafkan jika ada hal-hal selama mendampingi suami selama hidup, ada hal yang dia perbuat, apakah itu tutur kata, apakah itu perbuatan yang mungkin tidak mengenakan bagi Bapak Ibu. Lewat kesempatan ini saya mewakili seluruh rumpun keluarga, kiranya Bapak Ibu bisa memaafkan. Susidu kata lako keluarga Jamailolai selama si Bali, Pak Pendeta, Desuluki sebagai manusia biasa, tentu dan kekurangan. Nah, yang ada itu hal-hal tu kekurangan, batu kekeliruan, tu nepogau. Selama tu selama merampian reke, jomai kami lama kada dukakan, kumua maafkan nih. Jadi hal itu mudah-mudahan dengan Bapak Ibu memaafkan, kita semua memaafkan, dia bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan sesuai dengan amal bakti. Sebelum kisara-kisara kini teh lagi gua laku kamu mintu rumpun keluarga, siapa kita mintu solana sana, semua tak ebang, tu apa, tu bisa, lami bawa sulit teh, sangadina, la tonton komiki pas sambayan, mudah-mudahan misule la koto inang ini, nah tiba dengan selamat dan penuh kebahagiaan, disambut oleh mantan pacarnya masing-masing, dan yang belum punya pacar silakan cari sendiri. Pada betul kuresumanga lako kita minta bersama-sama. Iya, ya matoto sang buku kara sang patikan negeri sara jona ka parentan tu na ada Pak Lembang nasambung ilako ungkapan hati keluarga lako Pak Lembang buat persumangan atau tongpon pasake kami dan Allah ketua mi. Ta melangkah lako sares terukna ia matu doa pengusungan jenazah almarhumah. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daud Mambe STH selaku Ketua Wilayah GBI Tanah Toraja. Sebelum almarhumah dibawa ke tempat penguburan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, di akhir daripada ibadah pada saat ini, tibalah saatnya kami akan membawa almarhumah Yuselni Pare Langan, dan dia telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik, dan dia akan dibangkitkan menjumpai Tuhan di awan-awan. Firman-Mu berkata, dari debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Selamat jalan almarhumah yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Ya, lama bos inca ke ni, woi. Oh, inca. Kasih masuk di liang lahat daripada kasih kita baca firman Tuhan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Puji Tuhan, kita satu dalam kita berdoa. Maha besar Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ada di tempat pemakaman pada saat ini untuk menguburkan daripada orang tua yang kami kasihi, saudara yang kami kasihi, ibu yang kami kasihi. Dan pada saat ini sebagai firman-Mu,
dari tanah akan kembali kepada tanah. Dan hamba berdoa, kiranya suami yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan, cucu yang ditinggalkan, jemaat, bahkan rumpun keluarga besar yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, anak dari almarhumah tidak larut dalam duka cita seperti orang yang tidak beriman, tapi dia akan mengandalkan iman bahwa Tuhan sudah panggil dan dia sudah tenang bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan menguburkan ibu terkasih ini, yaitu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bisa share kalau aku tuh kami geser. Kira rasyar pulang. Dah dulu. Dari yang bulan nih. Dulu tahu. Awas. 5. Awas. Perkenalan lebih medina salah perkenalan. Pertama medolo lampi dong. Awas dimatiin lagi. Dimatiin muturin nang baturi rokok. Yo. Dana bisa dititip sekalian. Dan mata kali bisa disiap atasan itu. Tadi saya sepetur rokok. Kami pesan polisi di rata minta nadi kena patungan rokok. Kalau apa biba? Lagar doang jomai. Nanti bisa tutup dari tele sana. Buka. Anu nala susi teh. Iya. Tele atau apa ini? Bisa dibalik kerangan tuh. Tete. Bongken tuh. Di balik. Bisa umanya teranya teh. Kayu. Coba hari untuk anu lama na pun nala. Oh. Bisa kami takaiti Korea. Darat turutan. Darat. Tahu pada tahu enggak itu. Itu berarti. Satu dua. Kamu bukti. Dua tiga. Ini teh untuk sebentar dari siapa dana saya tahu. Sudah benar itu rotan kan. Itu minat naik itu nama cici itu. Cek ya. Jika itu kayak oke. Oh pertama ya.
Oh, setelah sampai mana deh? Betul meremor ke apa? Sampai sini. Minta berita ulang dah tuh, boleh. Sampai sini lah, nanti waktu tu, sini lah, boleh pori je lah. Baju jemaah, salam. Oh. Dah berapa tahun tu bunga? Oh, ini kalau itu sultan lu kemudian itu milobang sama. Yo, dah misi ngenge. Dah betul ki sulam ki. Dan sang ki sang sulam nas sam ki tu dah ulah tor. Lagi. Oke. Ayo, kita boleh balik Lindo. Sudah minta ya salah. Itu foto. Makumbuke meshaili ki aport normal. Oke Mas. Oke, ayo kita pulang. Oh,